Ada 3 manfaat utama untuk melakukannya. Pertama, bakat Feng Tianxing dalam pertempuran akan diakui oleh tuannya Jia Luo. Menurut pemahaman Feng Tianxing tentang tuannya Jia Luo, dia tidak akan pernah harus tinggal di akademi di masa depan dan menghindari belajar ilmu pedang. Pekerjaan tingkat rendah masalah hukum. Kedua, poin ini dipikirkan ketika Feng Tianxing sedang bertarung. Dia perlu menentukan namanya terlalu banyak, dan kemudian menarik perhatian eselon atas. Di antara iblis, jika Anda mendapatkan nama yang dikenali oleh banyak orang, Anda akan memenuhi syarat untuk dinilai oleh iblis tingkat atas. Hanya setelah lulus penilaian, Anda dapat memasuki iblis tingkat atas dan mengacaukan situasi. Ketiga, ketenaran Hekonstein pas, tidak terlalu kuat sehingga siapapun yang mengalahkannya akan langsung menjadi terkenal di dunia, dan tidak akan mengalahkan Hekonstein dan tetap tidak dikenal. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dia telah mengatakannya saat rekor ini dikeluarkan. Apalagi sekarang Feng Tianxing baru saja meninggalkan masa kecilnya. Membandingkan catatan ini dengan yang lain, bahkan jika ada kekurangan, usia muda Feng Tianxing dapat digunakan sebagai alasan untuk menimbulkan diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Ini telah menjadi topik hangat, dan juga dapat meningkatkan popularitas Feng Tianxing. Pada saat itu, melalui beberapa kata yang hanya dipahami umat manusia, beritahu ras bahwa dia adalah identitas ganda Feng Tianxing. Dengan cara ini, Feng Tianxing tidak perlu bersusah payah untuk menemukan umat manusia, tetapi umat manusia akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Maka Anda dapat menghemat banyak masalah. 3 alasan inilah yang memberi Feng Tianxing alasan mengapa dia harus mengalahkan Hekonstein dan anak buahnya. Hanya karena kekuatannya, Feng Tianxing tidak memiliki cara untuk mewujudkan semua idenya sekarang. Dia hanya bisa menyeret dan menunda, sehingga Hekonstein dan anak buahnya dipisahkan, membentuk situasi 1 lawan 1 yang singkat. Sekarang Hekonstein bergegas, selaras dengan niat Feng Tianxing. Buka mulut Anda untuk menyorot sebuah kata. Rusak, batu giok rusak. Hekonstein hampir merupakan refleks yang terkondisi sekarang. Terlepas dari momentumnya saat ini untuk bergegas maju, dia langsung memblokir lengannya di depannya. Ototnya tegang, dan dia ingin menghancurkan duri batu giok yang keluar dari tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa dia menunggu beberapa saat, dan dia tidak menunggu duri giok yang meroket keluar dari tubuhnya. Tetapi sebaliknya, dia menunggu tinju yang dihancurkan Feng Tianxing di wajahnya. Menabrak. Dengan suara teredam, wajah Hekonstein tiba-tiba berubah. Mustahil. Bagaimana bisa garis keturunan giok beracun memiliki kekuatan yang begitu kuat? Hekonstein hampir menjadi gila. Setelah dikempiskan terakhir kali, Hekonstein harus membuang banyak usaha untuk mendapatkan informasi tentang klan giok beracun. Di antara mereka, dicatat secara hitam putih bahwa kebugaran fisik klan batu giok beracun itu tidak baik. Terutama kerugiannya dalam pertarungan jarak dekat. Apa yang mereka kuasai adalah meracuni, dan mengandalkan metode aneh untuk mengalahkan musuh yang kuat. Tetapi sekarang, pada saat tinjunya bertabrakan dengan lengannya, Hekonstein merasa telah menabrak gunung besar. Gunung itu secara alami berdiri diam, sementara Hekonstein terguncang beberapa meter. Sebelum Hekonstein dapat pulih dari keterkejutannya, tinju Feng Tianxing mengikuti dari dekat, dan setiap pukulan mengenai titik vital Hekonstein. Memaksa pihak lain untuk mengambil tindakan pencegahan, Hekonstein mengirim seluruh tubuhnya. Selama Anda bergerak, pasti akan ada kekurangan. Baru pada saat itulah mereka melawan 3 jurus. Feng Tianxing melihat kesempatan itu dan langsung memukul pipi Hekonstein. Pada saat yang sama, dia ingin menghindari 1 langkah ke samping, menghindari ekor Hekonstein. Setelah menghindar, Feng Tianxing mencibir, langsung meraih ekor Hekonstein, dan mengayunkannya di langit. Ini dibanting ke arah anak buah prinsip Hekonstein, diikuti dengan serangan tanpa henti. Serangkaian pukulan ini jatuh, yang langsung membuat Hekonstein tercengang. Kepalaku berdengung. Terutama ketika dia melihat tinju, langsing, Feng Tianxing mengenai lengannya berulang kali. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk melawan. Setelah beberapa saat, lengan terasa seolah-olah hendak diputus, dan rasa sakit serta bengkak melanda lengan itu. Kamu hanya memiliki sedikit kekuatan? Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Ejekan dingin Feng Tianxing jatuh pada detik semua orang, dan justru karena kalimat inilah semua orang yang hadir terdiam. Hekonstein adalah pemain yang kuat, jadi bahkan jika kekuatannya menurun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh bocah yang terpana seperti Feng Tianxing. Tapi sekarang fakta ada di depan mereka, dan mereka tidak punya ruang untuk membantah. Bahkan bawahan yang mengikuti Hekonstein tertegun. Apakah ini masih pembangkit tenaga listrik mutlak yang mereka kenal saat itu? Akankah yang kuat ditekan dan dipukuli? Tentu saja tidak. Mereka terdiam lama sekarang, bertanya-tanya apakah yang mereka lihat itu nyata, dan bahkan lupa melangkah maju untuk membantu Hekonstein memecahkan situasi ini. Dari ditekan oleh Hekonstein, dikejar, dan sekarang, setelah pembalikan yang tiba-tiba, setelah keheningan singkat, tepuk tangan Sira bergema di dunia ini. Pertarungan yang bagus. Kalahkan bajingan itu.
Raungan Sera secara langsung meningkatkan moral prajurit iblis lainnya. Dan untuk sementara, tangisan yang menghancurkan bumi datang. Tepat pada momentumnya, itu benar-benar menghancurkan He Konstin sampai mati. Feng Tianxing tidak memberi He Konstin lebih banyak waktu untuk merespons, melainkan langsung memulai dan melanjutkan penindasannya. Kesenjangan antara kekuatan kedua belah pihak ada, dan sekarang dia lebih unggul. Tetapi karena dia telah menunjukkan kekuatan yang melebihi ekspektasi He Konstin. Karena inilah He Konstin bingung. Begitu dia bisa bereaksi, situasinya akan buruk baginya. Feng Tianxing benar-benar terserap, sama sekali mengabaikan teriakan para prajurit ini. Tinjunya menghantam seperti badai, menekan He Konstin ke tanah, dan suara tinjunya yang teredam serta tubuh iblis mengguncang hati semua orang. Apakah ini kekuatan Tuan Muda Feng? Sungguh, ini keterlaluan, ya Tuhan. Aku berkata bahwa Tuan Muda Feng bukan orang biasa. Kamu masih tidak percaya? Percayalah sekarang. Saya secara resmi mengumumkan bahwa Tuan Muda Feng sekarang adalah tujuan kultivasi saya. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat para prajurit yang selamat dari kebakaran itu bergidik. Hanya saja keunggulan ini tidak bertahan lama. Tiba-tiba, sebuah tangan keluar dan meraih lengan Feng Tianxing. Aku tidak berharap kamu bereaksi begitu cepat. Feng Tianxing memutar lengannya, melepaskan diri dari kendali He Konstin, berbalik dan melompat beberapa meter. He Konstin berdiri, membuka mulutnya dan mengeluarkan dahak kental dengan darah, lalu menatap Feng Tianxing. Aku meremehkanmu. Wajah Feng Tianxing masih terlihat tenang, tapi dia tidak berani santai sama sekali. Ini benar-benar diremehkan.